Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran, mari kita baca basmalah agar diberi kelancaran, kemudahan yang pastinya diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini jam terakhir untuk tatap muka dengan Pak Kim. Mungkin absensinya sudah di awal, tetapi untuk yang sekarang ini tetap saya cek. Yang tidak berangkat siapa? Berangkat semua, alhamdulillah. Ini luar biasa. Dengan gegap gempita semakin niatnya belajar, sehingga bisa mengikuti pembelajaran mata pelajaran fikih dengan tertib dan insya Allah sampai terakhir. Ya, pembahasan pada kesempatan pagi ini, siang ini, kalau kemarin sudah dibahas tentang penyembelihan hewan, akikah, sekarang masuk di kurban. Tapi kita refleksi kembali berkenaan dengan penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan itu dilakukan karena apa? Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, demi Allah Subhanahu wa taala, agar dagingnya itu bisa dimanfaatkan dan betul-betul halalan thayyiban. Hewan yang bagaimana? Hewan yang bisa dikonsumsi untuk kita, yang memenuhi gizi, seperti itu. Sehingga jelas gak mungkin penyembelihan hewan yang haram itu tidak penyembelihan, tapi pembunuhan. Pembunuhan seperti itu. Oke, yang selanjutnya saya tanya kepada kalian, karena materi akikah kemarin sudah kita jelaskan, kita diskusikan bersama. Akikah itu kalau laki-laki jumlahnya berapa? Dua. Yang diakikahi hewan apa? Kambing. Laki-laki 2. Kalau perempuan? 1. Oke, kita langsung di korban. Nah, ini Pak Kim memperlihatkan slide kambing. Ini masih subnya masih di bab 4 pertama, yaitu tentang penyembelihan. Nah, ini subnya adalah korban. Korban dalam Islam itu tidak ada rukunnya, sama sekali tidak ada rukunnya. Cuman ini korban ini identiknya korban itu biasanya Idul, apalagi hari raya korban, apalagi kesetiaan. Makanya orang yang setia itu pasti rela berkorban, kayak Arifah. Ya, oke, ini tentang korban. Nah, definisinya korban. Korban merupakan syarat Islam yang telah diamalkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, yaitu kedua anaknya Habil dan Qabil, dan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail hingga saat ini. Ini untuk yang korban ini Nabi Adam ini memang kurang populer. Populernya itu saat zaman Nabi Ibrahim. Sudah tahu sejarahnya? Belum tahu sejarahnya. Sejarahnya saat itu Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim, masih dalam kandungan. Tapi Allah itu memang memberikan isyarah supaya umatnya itu berkorban. Korban itu berarti kudu ikhlas. Saat itu putranya nanti kalau lahir harus disembelih. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wong jenengane nabi niku ya menungso juga, manusiawi juga, ya rasane ora nrimo. Wong dijiwiti rasane seloro apa meneh dibelah dihilangke nyawane saat itu. Akhirnya putranya lahir akhirnya dapat mimpi lagi, begitu lagi. Setahun Nabi Ibrahim itu hanya apa ya? Godaan iblis dan setan. Terulang seperti itu, akhirnya dia pilihan ngobrol, curhat karo
bojone garwane Kanjeng Nabi Ibrahim. Ya zaman saat itu ya manggilnya ya mami. Nopo abang, saya itu dapat mimpi anak kita diminta disembelih Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mimpimu itu salah. Jeng Nabi, mimpimu niku salah. Berarti jenengan nak ajeng tilem niku mungkin mboten ndongone sing apik. Nggih. Di kemudian hari tidur lagi, ngipi itu lagi. Ini kisah tentang korban dulu ya. Jangan tidur loh ya, apalagi ngiler dulu ya. Awas nggak ngiler. Lah setelah itu lambat hari, tahun dan sebagainya, anak mulai tumbuh besar. Kira-kira 4 tahunan, 5 tahun masih aman, tapi ngimpi cek buruk banget. Setelah itu tetap ngobrol, kok ya masih seperti ini Bu? Mimpi saya kok masih seperti ini? Si Ismail anakku tersayang ini harus saya korbankan dan saya harus sembelih. Akhirnya anaknya itu mendengar, Nabi Ismail itu mendengar ngobrolan dari bapak dan ibu. Nyedaki dikit orang lewat WA. Kalau lewat WA saat ini. Bapak, ibu, kula ikhlas. Monggo kula mang sembelih. Yakin itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena setan. Mendengar kata-kata itu, ayah dan ibunya Ismail bergetar. Anak ewe ikhlas, mosok wong tuane ra ikhlas. Akhirnya diputuskan, alkisahnya diputuskan. Jeng Nabi Ismail nang ngenjang sonten kula beto teng bukit sampean sios kula sembelih kranten. Entahmu ya Allah, saya akan terima. Diterima tapi rasa ikhlase kirang. Lillahi ta'alane tesih kirang. Lah pripun? Ya anak itu. Cilik digedhekke gede kok malah arep disembelih. Akhirnya sudah sampai di tempatnya, bapaknya Nabi Ibrahim itu menangis. Tetap tidak tega melihat anaknya yang mau disembelih itu. Sudah diurus pedangnya, dimasukkan lagi. Melihat anaknya yang masih balita. Dan tiba akhirnya Nabi Ismail matur, Bapak sumangga enggal dipun penuhi janjinipun panjenengan. Insya Allah gantos engkang sae. Atau Allah akan mengganti yang lebih baik di kemudian hari. Akhirnya saat itu tidak menyembelihnya dengan melihat, tetapi hanya diraba bagian yang dipotong apa? Saluran nafas dan makan. Hanya diraba itu dengan mata Kanjeng Nabi Ibrahim itu dengan ditutup. Sudah betul-betul berdoa dan dengan bergelinang air mata, akhirnya beliau sembelihlah Nabi Ismail itu, nges dan sebagainya yang terdengar sampai sekarang. Apalagi ini yang menjadi bukan kewajiban sebetulnya, tapi ini menjadi hal yang afdol ketika jamaah haji itu melaksanakan ibadah haji, pasti mereka korban. Karena apa? Haji dari Indonesia itu ke haji ifrad, dan mereka harus memang ada damnya, sehingga korban itu menjadi acuan. Selanjutnya, secara pengertian hukum, kurban adalah ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan tertentu atas dasar perintahnya. Kurban hukumnya sunnah muakkad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya gini, sunnah muakkad itu sunnah yang dilaksanakan tetapi
mendekati wajib. Mendekati wajib. Dan ini sudah sering dilaksanakan oleh orang lain. Kalau belum ikhlas ya memang sulit. Sapi gede disembelih untuk apa enggak dapat apa-apa, hanya ridha Allah SWT. Tapi ibadah di zaman-zaman sekarang ini memang luar biasa. Anak muda haji plus biayanya sangat mahal-mahal, cuma hanya dapat gelar dan sebagainya. Lah itu karena bukan, tapi ini kan bisa menjadikan sebuah sensasi juga. Yang selanjutnya ini tentang dalilnya. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abdar. Nah, ini. Yang selanjutnya sudah ngantuk? Bisa lanjut? Oke, kita lanjutkan. Ketentuan ibadah korban, syarat bagi orang yang berkorban. 1. Beragama Islam. Tidak Islam? Boleh enggak? Boleh enggak orang tidak Islam? Yang boleh, Cong. Harus Islam. Kalau bukan Islam, memberikan korban berarti dia hibah untuk dikorbankan, tetapi tidak boleh atas namanya non-Islam. Berarti kui amal atau sedekah. Yang selanjutnya berakal. Berakal ini berarti ya wis di usia dewasa lah. Sudah akal dewasa, mumazis, sudah bisa membedakan benar apa ora, salah apa ora, becik apa ora dan sebagainya seperti itu. Yang selanjutnya balik. Balik laki-laki itu berarti biasanya sudah pernah ngimpi buruk. Ngimpi apa? Ngimpi basah. Biar nggak ngantuk ya. Nggak mimpi buruk. Biasanya jadi buruk karena harus mandi pagi hari. Ya. Yang selanjutnya kalau perempuan itu sudah haid. Nak laki-laki, nak Jawa biasanya ya bukan mimpi basah itu, tetapi biasanya nak mbon supet kuis balik seperti itu. Yang selanjutnya mampu dan cukup harta untuk berkorban. Nah, ini kami sampaikan terlebih dahulu pada kalian. Berkorban ini sebagai contoh yang seperti ini, sebagai syaratnya yang seperti ini wajib mutlak harus disandang oleh calon korban atau istilahnya orang yang berkorban di saat itu. Lanjut ya. Nah, ini jenisnya. Mohon maaf, jenis hewan yang dibuat korban 1 kambing atau domba. Kambing atau domba sudah dinaskan oleh Allah, memang onta itu harus di daerah gurun pasir. Yang selanjutnya sapi. Yang selanjutnya adalah sapi kerbau. Kerbau itu rata-rata hanya di Indonesia. Kalau di Arab tidak ada. Karena apa? Tidak ada air untuk kungkum. Enggak. Pernah lihat kerbau? Pernah lihat. Warnanya? Yang selanjutnya ada namanya kerbau warnanya putih. Biasanya di daerah keraton sana juga ada. Nah, seperti itu. Itu boleh untuk dibuat korban. Selain itu, no. Ketentuannya hanya ini saja. Ya. Tetapi ini pun harus ada kriterianya. Panen duwe wedhus, duwe unta, duwe kerbau, punya kambing, domba, toko tiba-tiba diserahkan oleh panitia korban, ya tidak boleh, ada ketentuannya. Ketentuannya dari berikut. Nah, ini syarat bagi hewan: sehat, tidak kurus, tidak cacat, dan lengkap tubuhnya. Ini berarti sing lemu-lemu, sing gering ora oleh. Karena apa? Dimanfaatkan dagingnya. Sehat, tidak kurus, tidak cacat, dan lengkap tubuhnya. Cacat itu berarti apa? Dari segi fisiknya. Kakinya juga tidak bengkok. Yang selanjutnya, hewan kurban harus mencapai umur yang ditentukan syarat. Unta minimal 5 tahun. Sapi atau kerbau minimal berusia 2 tahun. Kambing minimal berusia 1 tahun, domba minimal 1 tahun atau 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba berusia 1 tahun. Atau biasanya orang Jawa atau biasanya umumnya itu
hewannya ini sampun puel atau sudah tanggal giginya, secara alami tidak dipukul atau digoyang-goyang atau dicabut oleh manusia. Lebih afdal mana? Kurban antara sapi, unta, kerbau, dan kambing? Maka jawabannya kambing. Kambing itu satu utuh, punya satu orang. Kalau sapi kan untuk menentukan ini 7 orang, mau bagiannya mana-mana kan masih kepioh itu. Tapi afdalnya ya, afdalnya demikian. Ya, yang selanjutnya ketentuan ibadah kurban. Nah, ini ada rukun, waktu, tempat penyembelihan, dan juga daging. Kita bahas yang pertama yaitu tentang rukunnya, niat berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kemarin ya. Ketika kita menyembelih hewan, itu memang harus karena Allah Subhanahu wa taala, karena minta ridhonya, bukan karena orang lain. Misal contohnya, ketika kalian fasih bisa menyembelih kambing atau ayam dan sebagainya, mau nyembelih, ketika saat itu kalian sambil menyanyi. Ke posisi nges, kalian malah demi cintaku padamu, crash, langsung dia menyembelih. Kudu ono sing menyembelih. Harus ada yang menyembelih. Yang selanjutnya hewan yang disembelih, ono sing nyembelih, ono kewane sing nyembelih. Ini harus saling keterkaitan. Ada orang yang menyembelih tapi tidak ada yang disembelih, yo lucu. Ada yang disembelih, tidak ada yang menyembelih, juga tambah nganggur. Ya, bisanya disumbangkan ke daerah yang lain. Alat yang untuk menyembelih, alat yang menyembelih itu berarti kalau sekarang ya pisau atau golok. Tahu golok dong? Bukan gorok ya. Pak, lebih cepat bagaimana kalau nanti saya pakai sensor, Pak? Walah, tugel, repot nih. Malah nyiprat-nyiprat seperti itu. Nanti malah penanganan malah ekstrim. Yang selanjutnya waktu dan tempat pelaksanaan kurban. Hari Raya Idul Adha tanggal 10 dan juga hari Tasrek. Tasrek itu berapa hari? 3. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Oke. Itu boleh puasa enggak itu? Hari Tasrek boleh puasa enggak? Boleh enggak? Tidak diperkenankan karena di hari itu adalah hari yang di hari mengalirkan darah kurban. Jadi ini tidak diperkenankan. Yang selanjutnya tempat penyembelihan dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha atau di lapangan terbuka. Biasanya di wilayah-wilayah masjid biasanya di daerah masjid juga sudah ada tempat untuk penyembelihan, itu sudah dipersiapkan oleh takmir masing-masing. Kalau di daerah lain dibawa ke sawah dan sebagainya, monggo, enggak apa-apa, daerah lapang monggo. Tetapi afdalnya, karena apa? Jamaahnya masih bisa berkumpul di situ. Dengan cara bagaimana? Ya gotong royong, kegiatan sosialnya tetap berjalan. Sehingga ini kegiatan kurban ini juga kegiatan sosial, bukan hanya ibadah saja, kegiatan sosial terhadap sesama toleransi ini bisa berjalan. Kalau menyembelih sendiri jelas tidak bisa. Walaupun secanggih apapun, seperti itu. Yang selanjutnya bagian daging. Nah, bagian daging kurban ini ketentuannya sepertiga untuk orang yang berkorban. Biasanya kalau kambing itu 1 sampil pupu siji. Nah, sapi berarti ya 1 sampil dibagi menjadi 7 orang. Dapatnya berapa? Tergantung gemuk dan tidaknya. Ya, tergantung gemuk dan kurusnya sapi, gitu ya. Kenapa senyum sebentar? Oh, enggak apa-apa, kebalik ya. Yang selanjutnya 1/3 lainnya untuk karib atau kerabat dan tetangga, tunggal-tunggali. Yang selanjutnya 1/3 lagi disedekahkan untuk fakir miskin. Ini bedanya seperti kemarin yang kita bahas antara akikah dengan korban. Perbedaannya gini. Kalau akikah itu kan sudah matang ya.
Kambing yang sudah matang diolah baru dibagikan kepada tetangga. Tetapi ini berupa mentah, tidak boleh matang. Perbedaannya di situ. Perbedaannya di situ. Tetapi untuk akikah tidak dipakai ini. Sepertiga nanti kanggo yang sing akikah, sepertiga untuk kerabat, ndak. Ini hapus, hilang. Ini hilang kalau akikah. Tapi nah ini memang harus di ketentuan seperti ini. Kalau tidak mau, misalnya ini tidak mau, berarti diberikan ke sini, diperpanjang dan juga dikasihkan di sini. Boleh. Boleh menolak itu boleh ketika ya mungkin tidak suka dengan daging, orangnya vegetarian. Kaya Nisa ngono kan ora tau mangan daging. Nak pas raono. Nak pas raono. Nggih. Oke. Kita lanjutkan. Sunnah-sunnah dalam berkorban. Hewan korban hendaknya disembelih oleh orang yang berkorban. Nah, ini sunnah. Ini luwih apik afdole dibeleh dhewe. Kecuali perempuan. Ya. Perempuan entuk belih apa ora? Entuk ning darurat. Tetapi kalau tidak berani, contoh seperti Pak Kim nggak berani, aku itu nggak tegaan, betul, nyembelih hewan itu nggak berani. Wong aku menyakiti hatimu saja nggak berani, kok apalagi menyembelih hewan. Ya, ini berarti diserahkan kepada panitia atau orang yang bisa menyembelih hewan itu dengan ketentuan syariat. Dan hewan kurban yang paling gemuk, paling mahal, dan paling berharga bagi pemiliknya. Paling gede, paling larang. Atau baru goyang DJ, rambutnya protol kabeh, itu boleh. Nggak apa-apa, wong yo tidak sengaja, kecuali memang pegang-pegang, artinya beda lagi. Menggunakan alat penyembelihan yang sangat tajam, seperti itu. Kata cara berkorban, berniat membaca basmalah, takbir, membaca doa. Ini untuk tata caranya. Berniat berarti ya bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tentang hikmahnya. Oke. Kesimpulannya, untuk berkenaan dengan korban, bagi semuanya yang memang sudah punya harta cukup, punya harta lebih, monggo untuk kalian berkorban. Kalau memang tidak punya dan sebagainya, orang tua yang ingin berkorban, minimal kalian mensosialisasikan, memberikan informasi kepada orang tua kalian supaya berkorban. Karena berkorban ini sangat banyak manfaatnya. Satu, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut adalah takwa. Yang selanjutnya adalah ibadah sosial karena dagingnya dimanfaatkan untuk orang banyak. Yang selanjutnya menjaga kerukunan. Karena apa? Kita bisa memberi. Dari sini ada pertanyaan, monggo. Oke, Mbak Nisa. Kira-kira ada nggak Pak hadis yang menerangkan soal tujuan korban? Iya. Hadis yang menerangkan tentang hukum dan tujuan korban. Oke. Ada yang mungkin yang bisa jawab? Bantu jawab saya. Ada yang bisa jawab saya? Bantu? Oh, oke, Ridho. Tidak wajib tapi sunat dari Rasulullah. Oke, ada ya? Ternyata ada dalil. Apa lagi? Siapa lagi? Sudah terjawab ya? Oke, saya belum menjawab. Ternyata enteng. Kalian pintar-pintar ada yang jawab. Oke, Mbak Indri, yang paling kurus. Apa hukum dan tujuan korban? Hukum dan tujuan korban tadi sudah saya jelaskan. Kita refleksi lagi. Ketok nak gatek siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Hukum berkorban itu Sunnah muakkad. Biasanya adalah untuk diketahui
ketaatan dan keikhlasan seorang hamba memenuhi kepada Allah. Oke, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah sunnah. Satu lagi, monggo. Kapan waktu dan pelaksanaan korban? Ini sudah tak tutup tadi. Ya, silakan. Ada yang bisa jawab, oke? Tempatnya? Nah, atau di lapangan atau daerah terbuka. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, terima kasih. Nah, orang nyono orang ngira kowe pinter-pinter ya sebelah sampean ya. Sambil melihat walaupun sambil ngantuk-ngantuk karena di jam terakhir ya. Dan kita bisa mengikuti pembelajaran dengan tertib dan demikian intinya kesimpulan saya, mari kita berkorban ketika kita sudah ada, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan pembiayaan, kesempatan hidup sehat, kesempatan untuk bersosialisasi kepada sesama. Jangan menunda korban itu. Yang sudah korban ngacung. Dikorbankan, bukan dikorbankan, yang pernah korban dari pihak keluarga. Mungkin siapa? Orang tuanya siapa yang sudah korban? Belum ada? Oh, enggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah membuka rezekinya, keluarganya agar secepatnya bisa berkorban. Demikian untuk pembelajaran saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.